Businessman Opinion. Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion untuk Anda di Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Bisa ikutan memberikan komentar. Jadi Ketua DPR Puan Maharani mengusulkan evaluasi program unggulan makan bergizi gratis lantaran terjadi banyak masalah. Mulai dari dugaan dapur fiktif sampai keracunan di sejumlah daerah. Meski begitu, Puan menyarankan agar tidak hanya mencari kambing hitam atas kasus-kasus keracunan yang terjadi, tetapi dievaluasi agar kedepannya berjalan lebih baik. Apa komentar Anda? Di 02150918877, WhatsApp call di 0816924924. Makanan bergizi gaduh ya Mbak ya, bukan gratis. Gratis itu sebetulnya nggak gratis, itu uang-uang rakyat semuanya. Jangan dibilang gratis, kecuali kalau mereka kerja mau digratiskan oleh rakyat tidak apa-apa. Iya. Segelintir manusia yang bekerja mengelola negara ini, kalau dibilang gratis mau tidak, karena dia dibiayai oleh rakyat. Begitu juga MBG ini. Kenapa saya bilang dari awal bukan makan bergizi gratis? Karena ini bukan dibiayai anak-anak kita, itu makannya bukan gratis, dibiayai oleh negara, uang rakyat juga. Ya, kenapa saya bilang makan bergizi gaduh? Ya dari awalnya sudah gaduh Mbak. Hitung-hitungan akal bodoh kita, ya, akal bodoh kita saja Mbak ya, 15.000 turun sampai ke bawah, nggak mungkin 15.000. 5.000 saja sudah bagus itu, sudah bagus 5.000, nggak tahu menunya apa, kita juga bingung kan. Sekarang mereka berbondong-bondong buka dapur, beli ini, beli itu. Otak kita masuk nggak hitung-hitungannya itu? Modalnya saja buat itu sudah tahu, untuk tempat wadah makannya sudah tahu, tenaga manusianya berapa yang dibayar, mesinnya berapa, kompornya berapa. Dengan 15.000 masuk tidak hitung-hitungan kita, kaum bodoh kita. Jadi kembali lagi saya bilang, lebih baik kasihlah mentahnya. Kalau tidak mau ketakutan di mentahnya itu ini salah gunakan oleh orang tuanya, di sekolah itu ada komite perkumpulan orang tua, libatkan komite orang tua ini. Di situ mereka tahu bagaimana kesukaan anak-anaknya, berembuklah mereka di sana. Para ahli-ahli gizi katanya, saya nggak tahu ahli gizinya benar atau tidak. Dibentuk lembaga ahli gizi, itu biayanya mahal lagi. Kalau mau ditiadakan lembaga gizi ini, masuk ke anggaran anak-anak kita makan itu dengan harga 15.000 katanya. Jadi saya bilang dievaluasi, mau dievaluasi gimana? Ini dana udah berkucur ini, pada empot-empotan semua nih, yang udah buka ini, yang udah buka itu, udah nggak mungkin akan di stop. Kalau mau di stop, dibilang yang dibekukan juga nggak mungkin akan dibekukan tuh yang udah kena kasus itu. Kita punya BPOM, punya badan apa lagi, dari banyak instansi kita yang mengelola makanan, itu kan jelas semuanya. Itu dilibatkan. Jangan segelintir manusia mentang-mentang mereka punya kuasa, sayang punya kelola. Dan kita jadi bertanya lagi, kalau ada hajatan Mbak ya, kalau ada hajatan, ada keracunan itu makanan, waduh sigapnya minta ampun tuh para polisi-polisi kita itu yang digaji rakyat. Tapi ini kok saya tidak melihat ini polisi-polisi dengan kasus berulang-ulang kayak gini. Pada sibuk mereka malah melihat-lihat MDG makan bergizi gaduh ini. Datang kunjungan, sampai wapresnya datang, petantang-petantang angkat tangan, melihat. Nggak tahu yang dilihat apa anak-anak makan itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya kayak gini jadi dipertontonkan. Ya, saya bilang Pak Prabowo harus ambil alih lah ini semuanya. Karena dari awal sampai detik ini pembantu-pembantunya kinerjanya ini blunder semua. Ya, saya berharap sampai 2026 ini
piring yang pecah-pecah itu lebih baik disingkirkan. Iya. Kalau tidak ya begini terus kabinetnya. Ya inilah ya, kayaknya DPR itu nggak tahu ngapain kerjanya, sibuk apaan saya nggak tahu. Jadi istilahnya udah sampai 5.000 gitu ya. Kalau misalnya dari awal-awal udah diperhatikan ya, itu kan nggak mungkin sampai 5.000. Nah, 5.000 lebih itu karena kelambanan gitu loh. Udah itu dibilang cari-cari kesalahan, harus cari kesalahan gitu loh. Berarti mereka juga nggak mau disalahin seakan-akan DPR-nya gitu kan, karena saking lambatnya gitu kan. Nggak bisa gitu loh. Itu fungsi kalian itu kok bisa sampai selama itu, ada korban berjatuhan. Udah itu satu lagi kalau soal MBG ya, menurut saya sih itu sulit ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia siapin berapa ribu makanan, itu kalau misalnya terlalu banyak, saya rasa itu mereka nggak dibersihin dengan benar gitu. Standarnya terlewat. Karena kalau misalnya kita bilang masak mungkin lebih cepat. Tapi nyiapinnya itu, membersihkannya, udah itu ada yang busuk, ya dipotong, apa segala macam, diperiksa itu butuh waktu. Kalau misalnya berapa ribu gitu, emang mereka kerjanya dari jam berapa? Berarti kan itu harus dari pagi-pagi buta gitu loh. Iya kan? Karena menurut saya mendingan diserahin ke kantin-kantin aja gitu loh. Jadi beban kerjanya mereka nggak sampai ribuan. Mungkin ya siswa di sekolah itu aja mungkin mereka masih bisa sanggup. Kalau kayak gini kan ya ini sulit. Kalau satu orang nggak masuk aja atau gimana, pusing deh itu. Itu makanya banyak keracunan. Misalnya pilih apalah gitu, misalnya toge atau apa, itu butuh waktu. Nggak bisa itu kita cuma ya kalau mau cepet ya tinggal cuci dikit. Kalau cuci dikit, udah itu kualitasnya gila. Itu apa itu anggur dua biji? Apa itu? Nah, maksud saya ini anggota DPR ini nggak tahu sibuk apa ya. Dia orang ada urusan lain atau usaha lain atau gimana. Makanya kalau kayak gini, itu nggak tahu komisi berapa, itu diganti aja deh orangnya atau gimana. Mendingan daripada mereka dapat gaji tapi seakan-akan yang penting itu nggak diperhatiin gitu aja. Terprihatin ya untuk banyaknya korban ya. Iya. Tapi menurut pejabat kita mah ini persentasenya masih kecil ya Bu ya. Ya. Iya. Padahal Belum sudah ada yang memprihatinkan ya. Belum ada meninggal baru keracunan. Nah. Iya. Ada meninggal baru mereka ini diem. Ya. Gitu loh. Jadi menurut saya itu makanan program makan siang bergizi gratis ini kurang cocok ya diterapkan dengan sistem sekarang. Karena dapur umumnya itu satu terlalu jauh. Iya. Dulu waktu program ini dicanangkan juga saya udah pernah ngusulin untuk kenapa yang masaknya itu enggak ibu-ibu kantin yang ada di sekolah. Jadi iya di sekolah anak saya aja contohnya mau lo beli mie ayam ada, pecel ayam ada, malah anak saya tuh kalau di sekolahnya itu seneng banget sama pecel ayam buatan warung itu. Sekolah ya. Kenapa nggak mereka yang masak? Selain lebih dekat, pertanggungjawabannya juga ada. Kalau sekarang yang tanggung jawab siapa tuh? Cuci tangan semua itu. Dapur umumnya di mana juga kita nggak tahu. Nah, kenapa nggak disuruh aja ibu-ibu kantin yang jualan di sekolah itu kita kasih uangnya, kita kasih mereka juga lebih dekat, biaya juga nggak terlalu tinggi sehingga makanan yang didapat oleh murid-murid juga lebih layak, nggak kayak sekarang gitu loh. Bener nggak Mbak? Iya. Terus yang usulan juga KDM sama Ahok juga kan bisa diterapkan juga. Kenapa nggak kasih duit aja ke masyarakat? Nah jadi nanti orang tua yang menyediakan makanan nanti tinggal sekolah evaluasi aja. Mungkin di random satu kelas mungkin di random 3 orang bergiliran difoto. Nah dengan 15.000 dapat apa aja kan bisa dilihat itu. Kalau nggak sesuai kan yang diberikan subsidi makan bergizi gratis ke orang tua 15.000 per hari itu ya bisa dicabut. Nah, apa mungkin
diberi peringatan dulu SP orang tuanya, ini nggak sesuai nih 15.000 nih, apa cuma nasi sama tempe sama kecap doang kan nggak sesuai kan. Nah karena masakan rumah 15.000 itu udah mewah loh kalau menurut saya ya, karena dibarengin sama keluarga yang lain kan, anggota keluarga yang lain, itu udah mewah. Jadi menurut saya nggak usah jauh-jauh lah buat makan gizi gratis, itu anggota dewan itu udah kaya makin kaya, sehingga yang korbannya apa, masyarakat. Kasih aja ibu-ibu kantin yang di sekolah itu mereka juga jualan kan, pasti mereka juga ekonominya butuh duit kan, ya nggak Mbak? Iya. Nggak mungkin orang yang udah kaya mau jualan di warung kantin sekolah. Nah, kalau nggak mereka butuh uang, nah itu juga memberdayakan ibu-ibu kantin di sekolah tersebut. Nah mereka juga bisa diawasi, masak juga di tempat, langsung fresh nyampe ke kelas gitu loh. Ya ini Puan Maharani apa-apaan ini, DPR ini harus digulingkan ini, bikin MBG keracunan, apalagi presidennya sekarang malah di luar negeri. Udahlah, fokuslah, balik ke Indonesia Pak Prabowo, benahi itu MBG sampai keracunan kayak gitu. Kalau nggak mampu menjalankan program makanan bergizi gratis MBG, udahlah nggak usah di sok-sokan kowar-kowar mau gizi gratis. Tadi kantin sekolah itu masakannya lebih fresh, lebih seger, murah lagi ya. Ibaratkan soto ayam 8.000, 10.000 udah kenyang banget. Betul. Apalagi pecel lele 15.000. Udah fresh, lelenya hangat, digoreng sampai kering, enak banget. Daripada dimasak MBG, masak jam 3 pagi terus disajiin jam 12. Gimana coba? Aduh, ya Allah, gua memperhatiin susah banget ini. Udahlah, mending DPR dibubarin, bikin The Great Presiden, tiru kakekmu Bung Karno. Nah gitu aja lah. The Great Presiden 1959 itu diamalin, itu bubarkan DPR dan Dewan Konstituante, dan pokoknya kembali lagi ke aturan-aturan yang udah ditetapkan Bapak kita Bung Karno dan Bung Hatta lah. Gimana kayak gini bisa ngamalin Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan maka oleh sebab itu penjajahan dunia harus dihapuskan. Ini nggak berperi kemanusiaan banget. Udahlah, belajar dari kemerdekaan yang dulu-dulu lah, nggak usah berbelit-belit gitulah. Itu si Puan itu mending turun aja deh, nggak usah jadi ketua deh. Itu ketua kayak begitu, nggak usah cari kambing hitam terus kamu cari kambing apa, kambing putih, kambing berdasi. Sampai begitu amat. Kalau dia memang care, ya satu sisi dia memang care, ya dia bentuk tim, jangan jadi anggota DPR-nya yang suruh investor dimakan siang gerak MBG, gitu loh, dapur MBG. Nah sekarang kalau sampai terjadi keracunan, para investor itu anggota DPR ikut bertanggung jawab atas itu. Jangan cuma tahu begitu, karena mereka pasti ambil cuan, ambil keuntungan lah dari situ. Jadi jangan cuma mau untungnya aja. Kalau sampai keracunan berarti itu udah nggak benar. Nah kemarin juga Pak Prabowo kan sempat meninjau untuk MBG ini sampai ke Cina. Saya lihat tuh di waktu dia melawat ke Cina, lihat makan siang di sana, MBG sana bagus banget, kantinnya tuh bersih, makannya bergizi semua benar-benar. Nah terus kenapa nggak bisa terapin di sini? Kalau nggak bisa, ya mending nggak usah sekalian. Dan apa gunanya dia mereview makan siang waktu di Cina sama Xi Jinping, lihat pola makan mereka gimana, apa menu-menunya, buat apa? Itu akan jadi bahan tertawaan orang. Kedua, dana itu diambil dari dana pendidikan. Ya janganlah, bikinlah dana sendiri, pos sendiri. 300 triliun mending bangun itu sekolah, biar bangsa kita pinter. Banyak sekolah-sekolah yang udah mau roboh. Nah itu dibangun, kasih guru-gurunya gaji yang sepantasnya, supaya mereka juga semangat untuk mengajar murid-muridnya. Jangan gurunya nggak ada penghasilan yang sepantasnya, mereka juga cari sampingan, udah capek, gimana mereka semangat mengajar murid-muridnya. Menurut saya sih seperti itu ya, nggak usah yang muluk-muluk aneh-aneh. Itu tadi kedua bapak itu juga bilang benar, kasihlah di kantin itu kan ada, mereka bisa siapin lebih bagus kok, nggak perlu bikin dapur umum segala macam, nggak perlu. Kasih tuh orang kantin-kantin, mereka bisa kasih makan yang enak, yang gratis,
untuk MBG dengan sesuai dengan menu-menu yang ada. Itu lebih fresh, lebih terjamin daripada sekarang bikin dapur, apalagi yang katanya banyak yang fiktif. Itu udah ketahuan ada korupsi lagi. Itu anggota DPR nggak boleh jadi investor deh. Sama aja mereka juga cari duit sekarang. Contohnya misalnya harga dibilang 15.000 lah. Tapi sampai ke dapur itu apakah 15.000 per porsi? Belum tentu. Paling 7.000. Nah, 7.000 makan apa? Kemarin teman saya juga dapat makan, dia bilang basi makanannya, kacang panjangnya basi, segala macam. Terus bikin anak-anak keracunan. Dan faktanya sudah banyak ya. Betul. Nanti itu mereka tuh karma bikin begitu ya. Tuh anggota DPR tuh kena karma semua, disumpahin sama orang-orang yang makan MBG itu, yang keracunan lah, yang sakit-sakit perut lah segala macam. Belum sampai kejadian kalau jika ada yang meninggal, jangan sampai ya. Disumpahin mereka semua tuh. Apa mereka tenang duduk di situ gitu loh? Bukan bela rakyat kok malah jadi lintah darat gitu. Ya harusnya begini ya, makan MBG ini yang masak adalah pihak kantin sekolahan. Jadi yang lainnya itu dibubarkan aja deh. Coba dapur-dapur yang baru dibentuk oleh anggota DPR apa itu biarkan aja. Coba berani nggak pemerintah lakukan hal ini? Ya wajarnya ya harus kantin-kantin sekolah itu yang menyediakan. Terima kasih. Menurut saya MBG sebenarnya program ini bagus. Dan sebenarnya apa yang Pak Prabowo canangkan itu bagus. Karena benar-benar masyarakat itu ada yang butuh makan bergizi gratis ini. Mungkin memang tidak dirasakan untuk kalangan menengah ya. Tapi untuk yang menengah ke bawah itu butuh. Nah, evaluasinya adalah pelaksanaan sebenarnya dari pengadaan dapur. Ya, saya mendengar di omongan warung kopi kan, pengadaan dapur ada sesuatunya juga untuk bisa disetujui. Itu harus dievaluasi. Kalau tentang budget sebenarnya antara 10.000 15.000 ya, kalau dijalankan dengan benar saya yakin masih bisa sih. Asal jangan ngawur. Jadi memang kasus keracunan ini berarti ya investigasilah vendornya. Jadi vendornya yang kurang benar gitu sih. Jadi jangan diserang presidennya lah. Ini program bagus menurut saya gitu sih. Tapi ya masalahnya diberesin gitu. Ya terus libatkan juga unsur-unsur yang sudah ada lah, kelurahan, kecamatan, semestinya mereka bertanggung jawab atas pengawasan ini lah. Jangan membuat struktur baru lagi. Kan kalau ada apa-apa Pak Lurahnya panggil gitu kan, pasti Lurah akan kontrol kan gitu. Iya. Aduh, udah lama nggak pernah komunikasi. Betul sekali. Gimana nih? Masing-masing lah. Oke, silakan MBG. Saya kira evaluasi betul perlu diperhatikan ya, untuk meminimalisir keracunan atau hal-hal lain gitu loh. Tapi ada baiknya Pak Prabowo mempertimbangkan untuk mengganti MBG ini dengan mungkin memberikan uang buat orang tua ya, dari siswa tersebut sehingga bisa digunakan untuk belanja makanan yang lain, dengan notabene tidak digunakan untuk pembelian hal-hal lain di luar makanan gitu loh. Saya kira ini pertimbangan karena orang tua pasti akan memperhatikan menu makanan anak-anak tersebut. Kalau diserahkan pada stakeholder, saya kira ada yang kerjanya baik, ada yang kerja yang nggak baik. Asal jadi aja, yang penting mereka masuk income tanpa memperhatikan kesehatan atau hal-hal yang bersifat paradoks yang bertentangan, harusnya mendapatkan gizi yang baik malah gizi yang kurang baik, seperti faktor keracunan, toksin atau hal lainnya. Ini jadi masalah. Betul Bu Puan meminta seperti itu, tapi evaluasinya sampai seberapa jauh. Kalau hanya memberikan masukan-masukan tanpa diikuti pelaksanaan dari panitia setempat atau guru-guru yang menerimanya ya dalam pembuatan dapur makanan itu, saya kira perlu diperhatikan gitu loh. Karena kalau dapur makanan itu dekat dengan sekolah, saya kira lebih baik ya. Cuman bisa nggak sekolah yang menyediakan tempat tersebut mempunyai fasilitas yang lebih baik atau luas gitu loh. Ada sekolahan yang kecil kan tidak bisa menyediakan, jadi dia harus mendapatkan pasokan dari supplier ataupun orang-orang yang berkepentingan untuk
menyediakan makanan tersebut. Saya kira ada baiknya ini diganti dengan uang ya, supaya bisa digunakan oleh orang tua yang bersangkutan yang berhak mendapatkan makanan tersebut. Saya kira demikian. Ini program ditawarkan pada waktu kampanye, itu kayak kita lagi apa ya, kayak pemilihan satu program yang udah tahu masyarakat kita suka yang gratis. Ya, ditawarkanlah hal-hal yang kayak begitu. Jadi ada indikasi pemikirannya rakyat kita itu udah sangat sengsara dikasih sesuatu yang gratis. Ya, nggak ada cara pendekatan yang maksudnya menumbuhkan kesadaran bagaimana masyarakat ini menjadi cerdas. Gitu loh. Terus kedua lagi, kalau kita evaluasi, benar mau mengevaluasi, ini adalah satu program yang menghina pemerintahan yang sebelumnya. Kenapa saya katakan demikian? 80 tahun kita merdeka, apakah presiden-presiden yang sebelumnya gagal memberikan makan buat masyarakat Indonesia? Kita mencapai satu kemajuan loh. Kalau cara pemberian makan berkualitas itu hanya dengan senilai 10.000, 15.000, itu hanya satu program populis yang hasilnya seperti ini gitu loh. Itu udah sangat jelas. Kecuali pada waktu kemarin mendesain ini program tidak dipikirkan serius, hanya program populis ditawarkan nih gratis. Jadi kalau ini aja ya, tadi kan dibilang hampir 5.000 orang, itu tuh dianggap biasa tuh. 5.000 rakyat yang keracunan dianggap biasa. Kacau itu kalau pola pikirnya. Ini bersyukur aja belum ada yang meninggal. Tapi ini kan generasi muda kita. Jadi terkesan apa? Bukannya kasih makan tapi mau meracuni. Konyol jadinya. Jadi benar-benar lah dipikirkan betul gitu loh. Kalau enggak, Anda memang bukan orang-orang yang kompeten untuk mengelola negara dengan baik. Karena rakyat pada saat ini tuntutannya adalah kemajuan. Ciptakan lapangan kerja. Begitu. Kalau lapangan kerja memberikan hasil upah yang baik, otomatis itu keluarga-keluarga bisa memberikan makan anaknya yang baik. Begitu. Untuk masalah MPK ini ya Pak ya, kalau pengelolaannya dari pejabat-pejabat itu enggak ratus untuk mengelola, karena kan dengar-dengar yang lola itu para pejabat-pejabat, dibagi dong kepada rakyat untuk mengelola. Contohnya dikelola oleh masing-masing sekolah. Sekolah bisa menunjuk ke kantin di sekolah untuk menyediakan makanan ini. Jadi kan dana itu bisa terbagi ke banyak masyarakat. Jadi tidak oleh vendor satu atau dua makanan ini. Jadi ini karena kewalahan aja, sehingga kebersihan kurang, kemudian makanan yang sudah basi, sudah sayur mayur, sudah banyak ulat juga enggak ini pantau lagi, karena yang cukup banyak makanan yang harus dia masak itu. Tapi kalau coba dibagi-bagi nih, sekolahan A dapat untuk mengelola sekolahannya sendiri, sekolah B untuk mengelola sekolahannya sendiri. Itu mungkin lebih bisa memenuhi dengan kebutuhan yang lebih bagus gitu loh. Dia tidak menyediakan yang cukup banyak, hanya sesuai jumlah murid aja. Mungkin pendapat saya seperti itu, Pak. Kita logikanya aja lah. Kalau banyak orang tua yang ditanya, dia nggak ngasih, ya terus buat apa diterusin, ya kan? Itu yang makan itu kan berarti kasihan, bener-bener
Ibaratnya dia mengharapkan ya, tapi yang dikasih begitu. Sekarang gini aja deh, ini kan katanya DPR mau mereview, ya kan? Kita taruh aja ini ada Bang Anto, nggak usah banyak-banyak lah, 200.000 aja. Kira-kira hasil reviewnya kayak apa Bang Anto? Di stop atau diungkapkan itu yang dapur fiktif itu siapa? Terus anggota DPR yang jadi vendor itu siapa? Bakal berani nggak kira-kira itu muncul hasilnya seperti itu? Nggak akan lah. Orang ini proyek kok. Jadi udah nggak mungkin diapa-apain, udah tetap aja proyek. Dan sampai nanti presiden turun, ya kan, setelah itulah baru mungkin direview lagi proyek yang lain lagi. Mudah-mudahan yang bukan yang beracun ya. Ya mungkin seragam apa sepatu gitu kan, beda lagi. Biasa lah Bung Anto, kita kan di sini, jadi ya udah begini ini. Man hati-hati yang punya anak SD, mending bawa bekal aja, yang itu dibawa pulang pakai plastik, kasih jagonya yang di rumah aja udah. Iya, saya rasa sih duitnya aja kasih ibunya ya. Oke. Udah begitu kasihin apa itu telur, minyak seliter untuk seminggu atau bagaimana. Biarin duitnya dihabisin sama dia, duit rakyat ini. Biar diatur sendiri ya. Iya, daripada koruptor orang telan. Itu biarin deh ibunya. Terima kasih ya. Kan belakangan lagi viral nih, kalau nggak salah di Jawa Barat, di Garut atau di mana itu keberacunan itu banyak tuh. Iya. Aku tadi baru nonton berita juga. Betul, hari ini juga ada ya tadi ya. Iya, hari ini juga ada. Nah, dari awal sebenarnya aku sangat setuju dengan program MBG ini. Sangat bagus, itu program yang sangat bagus. Tapi ya kita tahulah di kita ini selalu banyak hal-hal yang bagus, tujuannya mulia, programnya bagus, tapi pada pelaksanaannya suka amburadul. Kalau kita lihat ya keracunan itu, kalau kita lihat kemungkinan itu kan ada beberapa tahapan, dari penyediaan makanan sampai distribusi ke sekolah sampai ke anak-anak untuk makan. Nah, makanan itu sangat sensitif. Kebetulan aku punya background berhubungan dengan industri makanan. Boga ya, oke. Ya, nah, kita tahu di situ prosesnya itu kan harus meliputin HACCP, GMP dan lain-lain. Itu satu hal. Distribusinya satu hal. Kalau kita lihat, ini kan program MBG ini sampai ke sekolah kan melibatkan SPPG. Jadi dulu awalnya aku pikir akan melibatkan kantin sekolah. Jadi yang ngelola itu masing-masing kantin. Gak taunya ada SPPG. Nah, itu mungkin karena pemerintah bertimbangkan itu dengan untuk skala ekonominya sama lebih terkontrol untuk standarisasi soal higienitas, soal peralatan dan lain-lain bla 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 gitu. Tapi kelemahannya itu adalah kalau dari SPPG itu kan jarak ke sekolah itu perlu waktu. Di situ ada unsur distribusi, transportasi. Nah, di situ sangat besar kemungkinan terjadi kontaminasi. Terus makanan kan dengan berjalannya waktu lebih rentan lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya jauh lebih baik kalau itu melibatkan kantin-kantin sekolah yang dari dulu-dulu sudah ada mestinya. Nah, berikutnya lagi kalau kita lihat, ini kan terjadinya memang kalau aku lihat banyak terjadi di Jawa Barat, tapi di Sulawesi juga ada, di tempat lain juga ada. Hari ini tadi di Jawa Tengah ya. Iya. Nah, jadi susah ngomong ya jadinya kalau kita ngomong mungkin SPPG daerah itu atau apa daerah itu nggak bisa juga. Nah, kalau udah banyak kayak gitu, ada kemungkinan di SISDUR-nya, di SOP-nya, SOP Standard Operating Procedure sama sistem prosedur yang ditentukan oleh mungkin di sini Badan Gizi Nasional ya. Nah, itu yang mungkin perlu di review ulang lah.
direview ulang, dipelajarin lagi, dievaluasi lagi. MBG ini pokoknya tetap harus jalan. Nah, ini bagus sekali programnya. Terus berikutnya lagi adalah, aku dulu mikirnya ini sebenarnya konsentrasinya adalah di untuk daerah-daerah yang agak marginal gitu loh. Gak taunya nih semua, malah utamainnya sekarang yang berjalan dulu ini malah kota-kota. Jadi kurang efektif. Gak heran kalau kemarin Menteri Keuangan sempat sentil penyerapan anggarannya kok kecil banget, padahal yang anggarannya disediain gede, tapi yang diserap masih kecil banget. Nah itu jadi menurut saya itu ada 3 hal lah yang masih harus dievaluasi dan diperbaiki. Itu aja, Mbak. Itu MBG sungguh sangat miris ya. Kita melihat sudah ada 6.000-an kasus keracunan. Ya, bahkan sekarang sudah mengarah kepada memberikan burger ya. Burger langsung itu sama saja dengan ya memberikan fast food kepada anak-anak. Itu tidak mendidik ya. Itu makanan cepat saji itu sangat-sangat tidak baik bagi anak-anak gitu ya. Dan kasus keracunan ini saking masifnya, sebaiknya diganti nama saja MBG menjadi makanan beracun gawat gitu ya. Makanan beracun gawat gitu. Jadi Menteri Purbaya sudah menyoroti kenapa anggaran 77-an T tapi hanya belasan triliun saja yang terserap. Ya, begitu banyak dapur fiktif. Ya, gimana DPR Ibu Puan untuk mengaudit, sedangkan anggota-anggota DPR banyak yang menjadi pemilik. Vendor juga ya. Di dalamnya. Ya, jadi bukan sebagai vendor, ya sebagai investor itu kan pasti semuanya di ACC saja gitu loh. Ya, jadi tolonglah itu kalau memang benar-benar Pak Prabowo yang terhormat mau mencintai bangsa ini, tolong jangan dilanjutkan lagi kalau memang program ini bermasalah. Ya, gitu loh. Kenapa? Karena mereka sudah mau gampangnya mau memberikan dengan fast food dan lain sebagainya. Nah, itu fast food justru memberikan, bukan memberdayakan UKM kita ya, tetapi langsung memberikan kepada franchise dari luar negeri gitu saja. Ya Mbak, ini saya mengibaratkan negara kita ini adalah satu kapal besar ya, di mana isinya adalah kebanyakan orang yang sudah mabuk. Mabuk korupsi, mabuk agama, mabuk makanan halal gitu ya, sampai dia lupa racun nyamuk itu pun dibikin halal gitu. Saya khawatir ya di dapur-dapurnya ini mungkin karena banyak tumpukan rantang gitu ya, jadi tanpa mereka melihat secara akal sehat lagi, barang-barang yang halal itu disemprotkan ke nampan-nampan si ini ya, di makanan tersebut, sehingga berdampak kepada semua yang mengkonsumsi. Apa yang disemprotkan tadi Pak? Racun nyamuk. Oh, racun nyamuk, oke. Iya, karena dianggap halal itu, bukan dianggap halal, di label halal. Iya. Jadi saya bilang ini satu kapal isinya adalah nakodanya mabok, gitu kan? Sehingga para awak kapalnya, penumpangnya pun harus dibikin mabok sehingga berat untuk diperbaiki lagi. Kecuali kapal ini sandar gitu ya, sudah berhenti berlabuh gitu. Jadi kita benahilah otak-otaknya dulu yang membuat konsep-konsep negara ini makin amburadul, makin nggak clear gitu ya. Saya miris, dan ini salah satu efek akibat ulah manusia yang dihukum oleh ulahnya sendiri. Tuhan nggak menghukum umatnya gitu ya, tapi inilah hukuman yang diperbuat oleh para otak-otak yang tidak jernih.
Oke. Ya, daripada nyari kambing hitam, Bu, kambing hitamnya sudah jelas-jelas ada gitu ya. Yang melalui pengusaha. Jadi nggak usah dicari, kambingnya sudah ketemu kok. Jadi ibu ketua itu nggak clear juga lah ngomongnya. Oke, jadi kalau bicara MBG ini memang apa ya, kalau saya pribadi saya dari dulu sudah pesimis karena memang dulu kalau nggak salah Pak Toto pernah sharing juga sama kita bahwa pernah ada program seperti ini sebelum-sebelumnya ya. Iya, makanya kan strategi metodologinya kan menurut saya nggak pas seperti yang terdahulu disampaikan Pak Romli dan sebagainya itu, jadi tidak kapabel, tidak apa ya penanganannya, kemudian payung hukumnya seperti apa kan gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi itu justru saya secara kelakar sekolah-sekolah itu suruh pelihara ayam aja Mbak Nina. Jadi MBG yang nggak layak untuk anak-anak itu kasih ayamnya itu aja. Bapak, saya jadi ingat waktu itu ada salah seorang siswi SMK ya. Jadi dia ngumpulin nih makanan-makanan yang nggak habis, itu dikumpulin sama dia, dibawa pulang untuk kemudian dikasih makan buat ayam. Ternyata dia ditegur, dia kena nggak boleh seperti itu karena yang tidak habis itu dikembalikan lagi sebagai bahan evaluasi. Nah, bingung dah gue. Nah, faktanya sekarang kenapa uang itu sudah ada keracunan kok, evaluasinya aja nggak mendalam. Bukan, artinya itu dibawa pulang nggak boleh. Nanti kalau terjadi sesuatu berarti sisa makanan itu sudah dibuang oleh mereka. Ini kita bukan berpikir negatif ya, artinya kenapa jadi seperti ini? Kalau ditegur itu diomel-omelin, dimarahin sekolahnya karena ada anak yang membawa sisa makanan untuk makan ayam. Iya, makanya itu kalau sekolahan pelihara ayam kan malah yang potongan dana pendidikan kan itu bisa untuk tambal sulam ayamnya dijual. Jadi produktif ya Pak ya, jadi produktif dong ya. Ya betul. Iya. Ya itulah. Jadi menurut saya memang harus evaluasi, apalagi dalam tanda petik di situ menjadi media-media korupsi dan sebagainya. Kemudian uang cuman segitu ya, memang kalau hasil CP dan sebagainya memang itu idealnya seperti itu. Mungkin ya karena ya nggak tahu ya, artinya ya tadi metodologi strateginya sudah nggak benar menurut saya. Jadi saya dulu sampai memberdayakan wali muridnya, tak suruh membuat makanan bergizi berbahan lokal, kami cek gitu, dan itu anak-anak itu yang menilai, misalnya menu hari ini terbuat dari apalah singkong atau apa, yang kemudian kami undang narasumber dan ahli gizi, kalau singkong ini nilainya gizinya seperti apa, kemudian anak-anak tak suruh nilai. Oh suka ini, maka besok wali murid itu akan mengolah itu, dan itu pun kami mengadvokasikan ke penjual makanan di sekitarnya itu. Jadi Bu, Pak, di hari ini Bapak dagangannya dikurangi ya, karena akan ada makanan tambahan supaya Bapak atau Ibu tidak rugi untuk menyajikan itu. Pak Toto, ini kan informasi bagus Pak Toto. Pak, mungkin boleh diulang waktu itu tahun berapa dan program apa yang pernah Anda lakukan seperti ini, dan itu di daerah mana? Kalau saya itu dari 2002 Mbak Nina sampai 2008 itu saya ada di 5 kabupaten. Waktu itu ada di Wonogiri, kemudian Bantul, kemudian Sleman, Kulon Progo, dan Kebumen. Dan itu saya setiap hari itu ada penerima dari sesuatu 69.000 anak. Setiap hari. Kemudian sebelum makanan itu, karena kami ambil dari makanan yang memang anak-anak suka, antara lain biskuit, kemudian snack, kemudian susu itu, dan semuanya tuh ada, kita gandeng vendor yang bisa dijamin capable ya. 2008 kemudian berhenti, berarti itu di bawah Pemda Jawa Tengah ya Pak ya? Itu sebenarnya kami di NGO Mbak Nina. I see. Oke. Maka kemudian di situ itu ada pengiringnya, contohnya PHBS-nya, perilaku hidup bersih sehatnya seperti apa, kemudian tingkat kesehatannya seperti apa, ada KMS-nya, kemudian periodisasi itu dicek kesehatan, kecacingan atau tidak, sampai sana.
Siap. Dan waktu itu zero komplain, Pak. Zero komplain karena kita selalu cek di situ. Jadi sama ibu guru yang memegang penjases waktu itu kan pendidikan jasmani kesehatan itu kan kami tanggung jawab pada beliau bahwa ini membaginya seperti ini, kemudian jangan kemudian ditumpuk asal, jadi itu ada paletnya supaya itu tidak terkontaminasi ini dan itu. Oke. Tapi karena NGO ya Pak ya, jadi bukan dari pemerintah ya, NGO, jadi bisa jadi kemudian berhenti karena keterbatasan dana atau apa mungkin ya Pak ya, karena ini NGO. Ya, kemudian untuk adanya dana yang kurang itu maka kami memberdayakan itu komite wali murid itu untuk memasak itu Mbak Nena, tapi itu cuma sampel-sampel kabupaten itu berapa sekolah kalau nggak salah waktu setiap kabupaten cuma 5 sekolah. Jadi itu supaya saya ditindaklanjuti oleh Pemda masing-masing, itu maksud saya. Dari saya Mbak Nina, maka kembali lagi piaranya ayam aja atau apalah. Mereka itu kalau salah itu minta maaf. Jangan saling cari kambing hitam. Loh, ini bukan masalah agama loh. Agama jangan dicampur-campurin, mengampuni. Jadi ntar kalau penjahat-penjahat semua diampuni aja, nggak usah dihukum gitu kan, nggak usah dipidana gitu loh. Nggak bisa, ini kan negara, berlakunya hukum negara, jangan dicampurin agama gitu loh. Kalau salah itu harus dicari, ini salah di mana. Lagian Mbak Nena, saya juga pernah ya terima orderan 50 bungkus aja. Itu berapa jam loh bikinnya. Ini mau berapa ribu itu, mau berapa orang, udah itu gajinya berapa. Dengan Mbak Nena bilang 4.500. Nah, dihitung-hitung kan nggak masuk kan, sangat tidak masuk. Untuk raw material saja itu tidak masuk, apalagi ditambah dengan SDM ya, ditambah lagi dengan resiko-resiko lain yang harus ditanggung oleh pengusaha, itu udah nggak masuk akal secara hitungan. Saya nggak bisa hitung-hitung gitu. Oke, terus. Nah, makanya dia orang nggak mungkin kasih ke warteg atau ke kantin, karena kantinnya juga mungkin ngitung-ngitung nggak mau gitu loh. Mereka itu ngapain ya? Itu kayak kerja bakti aja atau gimana? Saya bilang kan ada kemudian filosofi pokoknya udah kerjain aja lah, pokoknya lah bebas nih kan, suka bisa jadi seperti itu. Iya, makanya saya ini nggak tahu nih yang bisa audit nih MBG ini siapa nih. Nah, harusnya ada tim audit dong dari DPR atau apa. Aduh, jangan dikit-dikit minta maaf lah. Aduh, kalau nggak bisa udah mundur aja, ganti orang gitu. Yes, betul. Oke. MBG ini pengurusnya itu tidak satupun praktisi yang berpengalaman dalam bidang makanan ya. Banyak itu maijen, brigjen dari tentara atau dari polisi gitu. Mereka ini kalau jadi dosen di Lemhanas ya silakan aja. Tapi kalau penunjukannya itu karena non-job di tempat lain ya, saya tidak tahu alasan belakangnya, terus diberikan kepada institusi sipil seperti makanan begini, ini kan kayak orang yang di ujung usia tapi dikasih kerjaan-kerjaan yang tidak di core kompetensnya. Sebaiknya di dalam kepengurusan MBG itu misalnya orang yang punya kredensial pasti, yaitu punya reputasi seperti pemilik warteg Bahari misalnya. Jelas mereka punya 3.000-an titik, bagaimana tuh masak dari pagi sampai malam sampai subuh aman-aman aja gitu ya, warteg-warteg itu. Nah, itu kalau pemiliknya atau pemimpinnya itu masuk ke dalam pengurus MBG itu relevan itu. Rumah makan sederhana, rumah makan karya Minang dan seterusnya lah yang. Jadi secara teknis mereka paham sekali ya dengan hal tersebut. Secara efektif mereka paham bagaimana supply chain, kalau itu yang namanya buncis bisa beracun nggak kalau bermalam gitu. Kalau ngasih anak-anak kol menyebabkan asam lambungnya naik apa enggak? Kalau cocok nggak sih yang makan kol, atau lebih bagus bayam? Bayam beracun nggak kalau dimasak jam 3 subuh dimakannya jam 1 siang? Jadi mereka paham, bukan karena bintang 2, bintang 1 di pundaknya dan lagi nggak ada job di institusi militer misalnya gitu. Nah, jadi saya pikir kalau kita pakai pendekatan ikan busuk dimulai dari kepalanya, maka buat Pak Prabowo dan buat pemerintahan mungkin yang harus dipenggal dulu kepala busuknya ini adalah yang busuk di kepala, karena kemampuannya tidak ada, kredensialnya tidak ada,
tapi mungkin dia jago sekali dengan manut-manut, bongkok-bongkok, kemudian sendiko jauh, itu mungkin dia bagus. Tapi ini sudah membuktikan hampir berapa itu data terakhir? 5.000 lebih. Ya, 5.000 lebih anak-anak keracunan. Ini kan harusnya udah pidana, yaitu tindakan pasal pidananya adalah kelalaian yang menyebabkan celaka pada orang lain. Tapi ada nggak orang dapur dari MBG, SPPG, atau pengurus MBG, atau ketua MBG yang dipidanakan? Coba kalau misalnya Mbak Nena atau siapapun kita memberi makan 80 orang gitu acara ulang tahun kita, atau ada acara apa? Oh, itu langsung itu langsung. Dipidanakan. Iya, betul. Keracunan makanan ini itu bukan delik aduan, ini delik umum. Saya juga heran kenapa Polres yang nggak tahu ya, Kapolresnya punya wawasan hukum apa tidak. Dia yang ngecek waktu dia masuk Akabri kayak gimana waktu masuk Akpol. Tetapi sebenarnya bila ada anak berjatuhan ratusan orang keracunan, itu bukan delik aduan. Jangan tunggu orang tua ngadu, itu delik umum. Anda harus turunkan reskrim untuk olah TKP, baik itu sekolahnya, baik itu alat-alat yang di MBG maupun dapur MBG-nya sendiri. Olah TKP bahwa itu nanti salahnya di mana, apakah prosedural, disengaja atau tidak, orang atau alat itu nanti temuan dari penyelidikan dan penyidikan. Tetapi kenapa Kapolres dari semua kota yang keracunan ini tidak bergerak? Kapolsek tidak bergerak. Apakah tidak punya wawasan pemahaman dasar hukum atau tidak mau membela rakyat? Gitu. Atau memang karena MBG ini memang belum ada payung hukum ya, Pak Ramli? Tapi kalau keracunan itu nggak ada payung hukum. Kalau siang ini saya beli nasi bungkus, layaknya harus langsung dieksekusi ya. Sudah delik umum. Yes. Nah, mesti saya membuat yang ini acara A, acara B dapat izin atau atas nama yayasan. Saya pribadi aja beli nasi bungkus 80. Kalau itu menyebabkan orang itu keracunan, saya wajib disidik gitu. Yes, tinggal nanti salah apa tidak, sengaja atau tidak, dan seterusnya. Jadi ada sebuah kegagalan polisi dalam melindungi anak-anak kita. Coba lihat di Instagram itu, sampai kejang-kejang mau mati. Coba anak Kapolres yang mengalami itu, coba. Iya, betul banget. Iya. Wong anak Kapolres itu ada oknum Kapolres anaknya dijewer aja, dia datang, atau anak polisi dijewer datang ke sekolah kok. Iya, kenapa ini anak orang ratusan masuk rumah sakit diinfus, ada yang 2 ampul, ada yang 3 ampul. Iya. Polresnya tidak bergerak, polseknya tidak bergerak. Harusnya ini mestinya dipertanyakan ini kredibilitas polisi dalam melindungi rakyat, dalam hal ini anak-anak sekolah atas keracunan. Malah mereka sibuk nanam jagung di Papua yang bukan core kompetensinya. Ya, jadi program Pak Prabowo ini sebenarnya bersifat populis, ya kan? Dia masih periode pertama, dan tentu untuk 2029 dia harus menanamkan populismenya. Nah, jadi salah satu programnya adalah makan bergizi gratis. Kalau di Tiongkok makan bergizi gratis ini kan tiap hari dilaksanakan. Kalau ini saya lihat di sekolah ini dulu, nanti mungkin 3 bulan lagi baru. Jadi menurutku bukan bergizi gratis ya. Makan sekali-sekali doang gitu. Nah, sekali-sekali makan. Iya. Oke. Nah, nanti kayak dibuat jejak gitu. Tapi mungkin satu sekolah itu akan dapat. Jadi menurutku bukan membuat generasi itu semakin sehat, ya bukan. Nah, itu kayak makan-makan sekali, itu pun makanya nggak berkualitas sebenarnya kan. Karena kita tahu itu sebenarnya tanda kutip rawan korupsi, ya kan. Nah, kemudian yang megang juga bukan profesional, misalnya yang sudah berpengalaman di dunia catering, gitu ya. Kalau di pabrik, misalnya katakanlah di manufacturing, untuk makan siang itu kan ada seleksinya. Terus dia akan dilihat kalorinya berapa. Setuju, gitu ya. Setuju. Ya, itu ada sertifikasinya, Pak, ada standar mutunya gitu ya. Ya, dia harus paham juga GMP ya, Good Manufacturing Practice, maksudnya sanitasi, terus higieninya, HACCP-nya. Nah, ini kan mereka nggak paham, saya kira itu. Kalau ditanya, kamu
perusahaan yang mensuplai ini paham nggak tentang HACCP gitu, katakanlah ya, hazard untuk critical control point untuk makanan. Nah, saya yakin nggak paham itu. Atau bisa jadi begini ya Pak ya, bisa jadi mereka paham, tetapi dengan anggaran yang tersedia seperti itu nggak nyampe ke sana Pak. Bapak bisa bayangin 4.500, saya sebagai orang yang memang terjun di dunia itu nggak kebayang, even itu dengan volume yang besar. Karena kan itu butuh juga begitu banyak tenaga manusia untuk bisa mempersiapkannya dengan cepat Pak. Itu tuh nggak masuk hitungan sebenarnya, cost of production itu nggak masuk banget gitu kan, tapi dipaksa. Ya, jadi memang secara budget juga saya pikir bisa dikatakan jauh dari kategori bergizi. Iya. Ya, 20.000 aja makan sekarang itu makanan yang bisa dikatakan kalorinya biasa-biasa gitu. Kalau kita berbicara satuannya kan biasanya kalori ya. Nah, tapi ini udah budget minim. Saya yakin itu juga banyak bancakan juga. Itu masalahnya di situ kan. Sebetulnya kan masalahnya di situ, dari angka yang sesungguhnya kenapa disunat sampai begitu, potong bebek angsanya kegedean ya kan. Nah. Oke. Nah, ini yang harus diperhatikan Pak Prabowo. Memang program ini saya pikir ya kita juga objektif ya menilai. Di negara maju juga ada, katakanlah Tiongkok, ada program ini. Tapi tiap hari dan dilaksanakan oleh profesional. Nah ini kalau dikasih ke kroni-kroni kan itu akan jauh dari kesan profesional. Nah seperti itu. Dan juga itu tadi, jangan hanya sekali-sekali. Iya kan? Iya. Oke, baik. Pak Sandra, terima harus kasih. Setiap hari. Iya, gitu. siap. Setiap Pak Sandra, hari makan siang gitu kan. Iya. Oke. Ada kantinnya di sekolah, itu yang harus dibuat. Iya. Kantin yang profesional lah ya, bukan mereka bisa menyediakan makan siang anak-anak itu, jam istirahat. Itu di Tiongkok, kalau di sini enggak. Di sekolah ini bulan ini tanggal sekian, nanti mungkin 6 bulan lagi baru dia dapat lagi. Jadi bukan begitu dapat kelepek-kelepek kayaknya. Pak Santo, terima kasih banyak ya untuk opini Anda. Sayang sekali saya mesti menuju ke Business News. Terima kasih pastinya untuk Anda mitra bisnis yang sudah bersuara dalam Businessman Opinion pagi ini. Begitu sering kita berteriak mengenai kasus MBG ya. Mungkin kalau bisa bicara berjuang itu udah titik darah penghabisan ya. Tapi apa yang terjadi, mudah-mudahan ini segera bisa dihentikan ya, dilihat kembali, direvisi kembali. Nanti saya akan buka lagi 8.30 untuk Next Businessman Opinion. So, anak ngawasin baik dan Amelia. Ini ketua DPR bukan dia lagi mengatakan ini dievaluasi. Ini harus ditunda moratorium. Ya. Karena udah begitu banyak korban, nggak bisa lagi sebagai ketua DPR. Karena kan mereka semua bermain di dalam. Yes. Ya kan? Ini proyek sih dari awal ya, udah kira-kira hampir setahun lalu kita itu udah dapat swasta nggak ada yang ikut main, nggak berani. Itu semua udah dikutuk oleh mereka. Itulah kenyataannya, dan saya berapa kali mengatakan MBG itu sama seperti sistem tadi katakan, di negara lain itu berhasil membawa kebaikan, tapi juga ada negara yang gagal. Dan hari ini kita lihat di Indonesia, ini boleh dikatakan gagal. Dan saya katakan MBG di beberapa negara maju yang berhasil itu bukan karena masyarakat itu semua kekurangan gizi, tetapi justru menciptakan anak-anak yang semakin pintar. Kalau Indonesia melakukan MBG sampai berjuta-juta orang, murid-murid anak-anak kita lantas triliun, itu menunjukkan negara gagal, nggak mampu. Sehingga terus dilakukan. Udah itu dilakukan di dalamnya seperti begini pula ya, sis. Keracunan udah sampai 5.000-an kok. Tidak menanggapinya dengan serius. Ya, KPAI ini data. KPAI itu baru saja melakukan survei terhadap 1.600 something anak-anak ya, anak-anak penerima MBG, dan 600-nya mengatakan minta dihentikan. Anak-anak mereka yang jadi tujuan utama dari MBG ini. Iya. Dan
lebih parah. Saya baru semalam sepintas saya nonton TV, ada yang ini juga diwawancara dengan ketua BGN-nya, nggak salah. Sama ada satu lagi. Apa yang mereka katakan? Waktu awal mereka bilang, ini yang dibentuk 5.000 dapur. Kemudian ada instruksi dari atas, entah presiden atau apa, harus jadi 30.000. Yeah. Lantas mereka buka dapur, mengatasnamakan perintah dari atas yang seketika harus menjadi 30.000 atau sekian puluh ribu dalam waktu dekat, sehingga asal buka. Oke. Ini data lagi Pak Heri. Itu. Oke, Pak Heri, data lagi. Ya. 6.096 dapur MBG terdata, 5.000-nya fiktif. Betul. Dan mengatasnamakan perintah dari atas, mereka harus menambah speed membuka dapur sehingga terjadilah hal-hal seperti ini, keracunan. Kan gila, dan mereka berani mengucapkannya lagi. Ya. Mau dibawa kemana ini pejabat? Udah kurang ajar ini. Kalau udah menyangkut anak-anak kita keracunan, mereka harus bersuara. Sorry, perintah Pak Presiden pun kita nggak sanggup. Ini proyek bagus, tetapi kita harus melaksanakan dengan baik dan benar-benar membawa manfaat buat anak-anak kita. Bukan begini caranya. Oh, mereka sendiri mengatakan kok, karena kita diperintah harus buka secepat itu dan sejumlah begitu banyak, sehingga kita nggak mampu kontrol atau apalah bahasanya. Dan akibatnya ini sepertinya ditolerir karena alasan itu. Kan gila negara kita. Pak Presiden dengar ini berbahaya sekali. Itu tampil internasional, Indonesia gini kirim tentara ke semua negara, beras di depan mata kita begini. Ibu Puan, bukan dievaluasi, ini harus di stop dulu. Tunda semuanya, benar-benar total. Siapa lagi yang bisa kita percaya sih mengevaluasi ini? Iya, betul. Terus terang kita juga ragu. KPK apa bisa? Baru berapa hari lalu kemarin kita bahas anggota DPR yang hakim yang begitu bagus, mereka nggak mau. Ini apa mau nunggu demo lagi? Ya toh? Ini udah ada gerakan nih 30 September nih katanya nih. Ya kita berharap ini Ibu Puan, jangan bilang evaluasi lagi. Tunda, minta eksekutif periksa dengan kelas apa yang terjadi sesungguhnya. Ya. Jadi saya kira gitu aja sih. Nah gini, makanya rakyat itu harus selektif memilih yang namanya anggota dewan dan sebagainya. Nah, terutama kalau ada kampanye, mengapa rakyat kita dulu tertarik sama MBG waktu capres itu kampanye, kok nggak tertarik sama yang lain? Itu kan sebagian daripada kampanye ya, tadi kan MBG. Jadi ini seakan-akan kayak mekso, katanya rasa apa itu mekso gitu ya, nggak mampuin gitu loh. Nah, itu kan mendingan kayak buat yang lain, namanya bantuan Pertanyaan saya Pak Toto, ini nggak mampu atau sengaja dibikin untuk terlihat tidak mampu? Ini kalau perasaan saya itu memang pengalian proyek untuk memperkaya diri secara halus. Sebetulnya kalau kita bicara MBG, sudah banyak negara yang melakukan dan mereka mampu. Kenapa tidak dengan Indonesia? Masalahnya tidak ada niatan di sini. Nah, berarti tidak mau untuk proyek. Siap. Itu masalahnya. Sebenarnya sih mampu. Artinya kalau mereka membuat undang-undang kok dirasa menguntungkan mereka, nggak sampai 1 minggu, itu 1 hari selesai itu kalau menguntungkan. Setuju. Tapi kalau menguntungkan bagi mereka bertahun-tahun. Nah, inilah masalah ini. Jadi menunjukkan bahwa anggota dewan kita itu tidak berkualitas. Kayak Walasan Nata di masalah hakim. Memang orang di sini tuh senangnya hakim-hakim tidak tegas. Hakim-hakim tidak disetir gitu loh. Ada permasalahannya. Jadi beginilah masyarakat, tetap kita kritisi gitu loh. Tetap kita kritisi. Itu aja pesan saya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Punya, saya berani ngomong kok. Cuma ya itu kan uang rakyat, memang dibagi ke rakyat, tapi dimakan oleh kelompok orang yang korupsi. Jadi jeruk makan jeruk. Jadi kita punya apa istilahnya, anak sekolah jadi korban. Dimakan, apalagi Puan Maharani sekarang udah lama baru ngomong, ya podo wae lah, sama lah orang DPS. Saya sih bukan menghina ya, benar nggak? Itu mah program kok bisa diganti sama ini uang kontan buat di kantin. Sebenarnya
kalau mau ngomong sedikit yang agak nasty ya, kasar ya, itu bukan makanan, itu sampah. Sampah yang dijejelin bentuknya makanan, yang dijejelin ke generasi penerus bangsa. Kalau mau jujur-jujuran, ayo, mau ngakuin nggak itu sampah? Karena apa? Berakhirnya kan ke kantong sampah. Sekarang sekolah semua ketakutan melaporkan ini. Model apaan sih sebenarnya? Bingung. Udah salah, gak bisa dilaporin. Lagi ngapain ini negara? Saya sih pengennya ada anak pejabat yang keracunan, Mas Anto. Bayangin dong, jangan kata kalau anak pejabat udah anaknya brengsek, gitu, bapaknya nggak kalah lagi ngebelain anak. Ya nggak? Apalagi yang begini, ya nggak? Itu bisa diobrak-abrik. Gua doain semoga ada yang keracunan beneran. Jangan korbannya orang kecil, betul nggak? Yang terjadi, kita semua nggak mau malah anak kita makan MBG, sepakat nggak, Mas Anto? Saya yakin pendengar BO juga nggak mau. Saya bersyukur anak saya nggak dapet itu. Alhamdulillah, Mas Anto. Terima kasih. Kita orang tua bukan yang nggak sanggup, kata Bu Akmal tadi. Sanggup. Uang segitu, kayak seolah-olah lu udah membuat sesuatu yang sangat besar buat negara ini. Yang nyampe di dapur tuh 4.000 perak. Yang makan tuh plus. Kemarin ada bocoran apa? Surat dari para veteran yang mau ikut terlibat di MBG. 4.000 kok angkanya. Ini rebutan duit yang diracun anak kita. Siapa yang ikhlas anak kita diracun, Mas Anto? Nggak ada. Pasti. Nggak ada. Nanti ngomongnya sabotase asing, ya nggak? Lihat struktur MBG. Katanya banyak ahli gizi. Tapi ya iya, masa keracunan? Ya, lu anggota dewan lu semua pada bikin beginian. Lu nggak paham ginian, tapi lu bikin ginian. Pertanyaannya, ya, ini ada unsur pidana nggak, Mas Anto? Siapa yang bertanggung jawab atas keracunan ini? Ada nggak? Sekarang kita jujur, selalu yang dibilang sekolahnya yang keracunan, ya, anak-anak sekolah ini. Siapa? Dapurnya siapa yang ngelola? Kan kita nggak pernah tahu, Mas Anto. Kita hanya bicara sekolah ini keracunan. Kalau menurut saya, nggak perlu evaluasi. Ini program MBG udah stop. Karena sampah, bukan makanan. Saran saya, ini semua lihat tuh struktur MBG. Siapa aja tuh orangnya tuh, muka-mukanya tuh. Nggak ada yang profesional, Mas Anto. Kita ini sudah terbiasa ya membaca peluang-peluang program-program pemerintah, yang mana setiap kali program pemerintah diluncurkan terkait dengan bantuan atau istilahnya yang sosial ke masyarakat, itu selalu anggota DPR atau pihak-pihak yang berdekatan dengan mereka itu selalu membuat ini sebuah proyek. Proyek apa? Proyeknya proyek apa nih? Proyek ladang korupsi yang sangat menjanjikan. Tetap dicari peluang terus ya. Betul. Nah, caranya bagaimana? Kita ini sebagai masyarakat udah ngerti, udah pinter, udah cerdas, nggak lagi mudah dibodoh-bodohin apa dikamuflasein dengan istilah bansos lah, istilah ya. Kita belajar banyak dari Jokowi ya. Jadi Jokowi itu juga walaupun ada keburukan dia, tapi dia
secara tidak langsung mengajarkan ke masyarakat bahwasanya ini loh gue cara nyolong duit tuh gini lewat bansos. Nah, ntar dikorupsi dari misalkan 300T. Ntar yang dikasih 200T atau bahkan 100T juga udah diem masyarakat. Yang lain kantongin, bagi-bagi seperti itu. Nah, kalau memang mau bukti ada bagian sendiri yang membuktikan masalah-masalah itu, yaitu KPK. Ya, jadi sebenarnya negara ini udah jelas nih, setiap program yang berdana besar itu selalu ada yang siap-siap menerkam apa? Buat proyek, buat bagi-bagi. Nah, pemainnya siapa? Nggak ada yang lain, nggak jauh-jauh. Di antaranya DPR, ya kan? Terus kemudian mereka-mereka yang mungkin di institusi Polri ada. Nanti karena itu semuanya dibagi rata, Mas Santo. Ya, jadi makanya sampai Polri melibatkan diri untuk mengawasi. Emang kompetensi dia apa tentang makanan kuliner apa polisi itu, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan itu racunnya memang disengaja, wajarlah kalau si polisi ini dilibatkan. Tapi kan ini bukan masalah diracuni, tapi memang karena kontrol yang kurang sehingga apa namanya makanan itu sampai basi, sampai beracun seperti itu kan. Nah, jadi intinya Mas Santo, program pemerintah yang seperti sekarang ini saya rasa menjadi ladang empuk buat para koruptor, satu. Yang kedua, untuk MBG ini sebenarnya kalau memang dikelola dengan cara profesional dan tanpa modus, itu sebenarnya simple, gampang. Contoh, seperti anak saya mondok nih, mondok di namanya Ar-Rahmat di Bojonegoro ya. Itu semua santri, 500 santri setiap hari itu dikasih makan. Nggak ada yang pernah keracunan. Kemarin baru sekitar 2 minggu dapat MBG juga. Nah, saya warning ke anak saya. Pokoknya kalau memang ada bau-bau atau indikasi ini makanan basi, udah buang, nggak usah dimakan. Kamu masih dapat jatah dari pondok yang memang saya bayar setiap bulan itu ada ada jatah makannya gitu ya. Nah, jadi saya ingetin juga ke ustadznya, Pak Ustadz hati-hati. Kenapa? Ini program korupsi. Dananya pun juga sisa-sisa yang dikorupsi, makanya sangat minim sekali. Bahkan ada yang info kalau itu katanya 10.000 per kepala budgetnya, tapi nyampe di apa namanya di tukang dapur itu cuma 7.000. Ada yang ngomong kayak gitu. Nah, cuman artinya hal-hal seperti itu kan sangat-sangat hal yang bukan asing ya, udah umum begitu. Setiap kali apapun disunat begitu. Jadi makanya rakyat ini udah pinter, udah cerdas. Tinggal sekarang dari pihak pemerintah ini beneran nggak mau menegakkan hukum, kemudian memperbaiki negara ini dari carut marutnya yang ditinggalin si Jokowi kayak gitu. Saya pikir ya. Jadi kekacauan ini juga udah terorganisir seperti itu, saya pikir. Itu aja sih Mas, solusinya yaitu dari Prabowo harus tegas, berani seperti itu, berani mati ya. Jadi saya pikir Ahok usulin kasih uang aja itu yang nomor 1 bener menurut saya. Udah, kalau emang bantuan ya wah duit aja deh gitu. Gini loh Mas, kebetulan di sekolah anakku baru 3 hari ini dapat ya Mas, MBG itu. Nah, hari pertama lumayan bagus Mas. Bocah cerita lah ya, senang. Tapi teman-temannya yang di SMP-nya dapat, karena anakku SMP-nya kan enggak ya. Nah ya, teman-teman yang di SMP-nya dapat itu gitu, didata katanya mau dapat, itu bukannya sukacita, bukannya senang, malah iya gitu. Gue udah seneng nggak dapet di sekolah ini, akhirnya dapet juga kata dia. Karena selama ini di SMP itu kalau nggak basi, kalau itu ya keras gitu kan. Tapi kan juga nggak bisa konflen gitu. Nah, di hari ketiga kemarin anakku ngalamin hal yang sama nih. Tapi kan gurunya bilang kalau udah kelihatannya udah baunya agak itu jangan dimakan. Dia udah dipesan gitu sama gurunya ya. Lalu anak-anak itu disuruh bawa box masing-masing, box kosong dari rumah. Untuk jadi sampahnya atau katakan yang nggak dimakan itu suruh dibawa pulang, dan tidak jadi sampah di sekolah, gitu. Nah, maksud saya memang MBG ini nggak akan beres kalau dipegangnya secara porsi besar, Mas Anto. Bagaimana mungkin dapur masak dalam 1 hari ribuan, yang dimulai dari jam 11 malam kan ya, didistribusikannya jam 11 siang kan.
jelang istirahat. Kebayang nggak sih apa yang udah terjadi itu sepanjang belasan puluhan jam itu? 12 jam ya itu. Iya, kalau memang serius MBG mau dilanjutkan, mestinya ini per sekolah ditugaskannya kantin yang udah ada gitu, Mas. Misalnya satu sekolah itu kan satu angkatan bisa 300-an orang ya, kurang lebih 200 sampai 300. Itu dipegang 5 atau 6 kantin kan masih standar ya. Ya kan? Satu kantin cuman misalnya memasak 50 orang, 50 porsi. Kan masih keburu ya, Mas. Misalnya lebih mesen ke situ, cocok gitu loh. Misalnya lo ya udahlah 50 porsi kan kekejar antara bumbunya, higienisnya, terjaga gitu loh. Tapi kalau ribuan, kebayang nggak sih gitu? Apa sih yang bisa dia kerjain? Sehebat apa sih manusia bisa sebanyak apa pegawainya, kan ngawasinya susah, Mas. Dan namanya dapur itu kan harus dekat ke tempat makannya ya biasanya. Iya. Nah, sementara ini dapurnya di mana, sekolahnya di mana, ya kan? Dengan pegawai segitu banyak, lalu berapa dia belanja? Misal ayam satu, dia ribuan orang, berapa ekor yang udah beli? Ada nggak jaminan ayam itu bersih? Gitu loh. Siapa yang mengawasi? Lalu kemarin Kapolri bilang dia menghimbau untuk anak buahnya agar mengawasi, menghimbau jajarannya agar mengawasi dapur MBG. Saya bingung, kok MBG yang mengawasi polisi? Paham apa dia gitu loh? Kan beda-beda bagiannya. Ya kalau MBG tentu koki gitu ya, chef gitu ya, kan emang itu ahlinya. Nah kalau polisi kan beda lagi, Mas Anto. Jadi kadang di negara ini nggak jelas apa sih tugasnya, tupoksi Anda itu apa gitu. Ya kan, TNI ya TNI, bagiannya apa sih, pertahanan negara kan gitu. Kalau polisi ya polisi, mengayomi masyarakat, nggak ada ngurusin MBG, nggak ada gitu. Jadi akan semakin kacau menurut saya, semakin besar anggarannya, semakin diperebutkan proyeknya. Itu kan, apalagi kita tahu 335T. Bukan angka yang kecil, Mas Anto. Kebayang investornya siapa? Ya DPR, ya eksekutif, ya yudikatif, ya tentara, semua bermain di sana. Ya, lagi-lagi rakyat yang jadi korban kelinci percobaan. Ini ratusan kemarin tuh keracunan massal. Apa ya harus ada nyawa melayang dulu ya? Dan rakyatnya juga itu generasi penerus ya. Generasi ke depan sudah dirusak dengan MBG yang nggak jelas ini gitu. Maksudnya kalau emang serius, ayo kita mulai. Katanya mau melibatkan orang sekitar untuk meningkatkan UMKM. UMKM yang mana modal miliaran. Gitu loh, Mas. Jadi saya tuh awalnya pikir akan menghidupkan kantin gitu. Ya itu tadi, satu kantin bisa pegang 50 porsi, itu lebih standar menurut saya ketimbang ribuan gitu. Gimana ngawasinya? Sejago apa? Apalagi investornya ya nggak tahu menawung, dia duduk di Senayan, ya kan, terima laporan, lalu dibilang jangan cari kambing hitam, ya kambing putih cari kalau nggak kambing hitam. Membingungkan. Saya bilang sama anak saya, ya udah, ya pokoknya itu, kalau kamu merasa emang aromanya udah enak, nggak usah dicoba. Itu mama masih sanggup kalau cuma gitu aja yang didapat, ayam sama tempe buncis gitu kan, ya salak satu lah ya bisa mama, saya bilang. Jadi saya bawain box tiap hari itu, ya pulang utuh, ya sampah aja nambah jadinya itu twice. Jadi menurut saya emang harus dievaluasi dan dirubah programnya kalau mau nggak di kantin, kalau nggak seperti usulan Ahok pakai kartu. Ya, gesek aja, Pak, diminta struknya itu, anak lebih bebas milih menunya, Mas. Gitu ya. Makasih ya, jangan buat proyek aja, kasihan anak-anak kita. Baik. Iya, ini beberapa isu ya. Saya nggak mau bicara teknis keracunan atau kontaminasi ya. Kemarin ada yang perdebatan juga antara diksi keracunan, sebenarnya ini kontaminasi gitu ya. Kalau keracunan kan kedengarannya serem banget. Oke, itu kan wilayah pelaksanaan, mestinya itu diperbaiki. Karena kan banyak masalah di sini ya. Banyak masalah ya, harus ada pengawasan ya, evaluasi, ini benar nggak, pengolahannya udah benar nggak, terus foresnya udah benar nggak, salah hal kayak gitu kan.
Jadi nggak bisa didiamin seolah-olah semua udah benar. Terus begitu ada masalah dibilangnya ya cuma berapa ratus, berapa ribu ya dibandingin dengan jutaan. Bukan begitu, ini masalah nyawa. Ya, ibu-ibu kan juga ngomel-ngomel. Anak saya sehat-sehat, ke sekolah jadi sakit. Masuk UGD. Ya, tapi ini isu yang lain adalah apa manfaat MBG ini? Halo? Iya. Saya masih online ya? Masih. Ya. Iya. Ini secara ekonomi kan dihitung manfaat, cost and benefitnya apa? Lebih banyak benefitnya ya. Ini sebenarnya kan orang-orang yang dipindahkan switching dari jalur distribusi makanan pagi atau siang ini ya. Misalnya pedagang makanan di sekolah kan jadi nganggur, nggak ada kerjaan, dihitung nggak itu ya. Jadi jangan sampai cuma mindahin jalur ini, jalur makanan, tapi memperkaya petinggi-petinggi partai ya, karena dia jadi pengelola dapur. Itu inti masalahnya. Manfaatnya lebih besar apa enggak? Itu kan intinya mesti dievaluasi ya. Jadi kita ini sudah pada tahap Pak Prabowo bicara di PBB begini begitu ya, demi kemanusiaan Palestina harus merdeka. Ya benar, tapi rumah tangganya juga diurus dong. Apakah sudah benar ya? Jadi jangan cuma bertepuk dada di dunia internasional sementara di dalam amburadul. Ya itu kritikan dah kalau dengar ya. Dari awal saya sebetulnya tidak setuju dengan adanya MBG karena takutnya dananya itu biasalah orang kita kan pejabat-pejabat suka dikorup. Yang tadinya awalnya untuk anak-anak itu 20.000 per porsi, ujung-ujungnya jadi 10.000, makanya makanannya itu nggak jelas. Saya lihat di televisi itu uang yang tidak jelas kemana perginya itu ada 71 triliun yang untuk MBG itu. Nah, berarti itu udah dikorupsi uang rakyat 71 triliun dan itu juga uang pinjaman kalau nggak salah saya. Lantas yang kedua, anak-anak yang udah keracunan itu udah lebih dari 5.000 orang. Kenapa Pak Prabowo masih aja tidak diatasi, di stop dulu MBG ini dan itu tidak berfungsi betul-betul untuk mensehatkan anak-anak Indonesia. Jadi saya pikir stop dulu MBG karena itu menghamburkan uang, ladang korupsi bagi penyelenggaranya itu betul-betul kenyang gitu loh. Saya lihat udah 71 triliun loh disappear to duit MBG. Pak Prabowo ini tegas penjarakan siapa-siapa yang itu dan stop MBG dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas opininya yang sudah bergabung di sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.